Baik, perkenalkan nama saya Devan Mandanto dan ini Bu Diner, Dewi Istini. ya Dewi Istini. Di sini saya akan mewawancarai guru favorit saya, Masya Allah. ya, tentang suka duka menjadi guru dalam mencerdaskan siswa-siswinya. Ya, Terima kasih Mas Devan untuk pertanyaan interviewnya dan sudah menjadikan Bu Dinar sebagai salah satu guru favorit. Semoga terus berinspirasi dan Bu Dinar bisa memperbaiki diri juga. Bu Dinar izin menjawab dari pertanyaannya. Suka duka. Sukanya yang pertama, Bu Dinar dulunya sebelumnya juga terinspirasi sebetulnya dari gurunya Bu Dinar juga. Tapi sebelumnya juga Bu Dinar memang suka di dunia pendidikan. Jadi seperti belajar bersama, sharing bareng. Maka kenapa Bu Dinar mengambil di bidang pendidikan, keguruan, karena salah satunya itu Bu Dinar memang suka belajar dan ayo kita diskusi bareng. Itu sukanya. Maka kan ketika kita belajar biologi, Bu Dinar sering bilang kan, ayo kita diskusi bareng. Kalau ada kesulitan, ayo kita sering saling komunikasi. Kalau ada hal yang belum dipahami atau memang terkendala, belum bisa ikut ulangan, belum bisa mengerjakan tugas, Bu Dinar selalu menekankan komunikasi. Nah, di situ adalah titik kesukaan Bu Dinar dalam menjalani amanah ini. Yang pertama, menambah relasi. Itu menjadi apalagi beda usia ya. Mas Devan kelahiran berapa, Bu Dinar kelahiran berapa, itu rasanya tuh semangat apa ya, kalau ketemu kalian itu semangatnya baru terus, jadi rasanya kayak masih muda terus, energik terus. Dan sukanya itu yang pertama ya, Bu Dinar memang suka di bidang pendidikan. Maka ketika menjalani amanah guru ini juga menjadi semangat dari diri Bu Dinar sendiri karena awalnya ya suka. Yang kedua, sukanya ketika anak-anak cukup tertib untuk memahami ilmu, itu bisa dipelajari kok. Kalian diberikan otak, diberikan pemikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, hanya belum optimal untuk digunakan. Ketika kalian sudah optimal menggunakan, insya Allah bisa mampu. Nah, maka bukan itu sebetulnya, itu memang jadi tujuan juga dalam tugas Bu Dinar sebagai guru. Tapi yang pertama, yang utama adalah Bu Dinar akan suka ketika anak-anak itu ya tertib dalam hal yang positif. Dia sudah mulai sadar akan kewajibannya sebagai peserta didik, hak-haknya sebagai murid, seperti itu. Lalu itu kesukaannya kedua ya. Dan tentu semua orang kan tidak bisa harus tertib ya. Maka Bu Dinar ikut ambil peran membantu, memfasilitasi untuk ayo mengajak gitu, menggandeng, jangan sampai ditinggal gitu. Karena kadang ada anak yang nakal atau anak yang kurang, dalam tanda kutip ya, karena nakal sebetulnya tidak ada istilahnya label, dia hanya butuh dididik. Iya, butuh dididik dan didampingi untuk bisa lebih baik. Itu Dinar suka untuk itu. Lalu tidak sukanya apa? Ketika Dinar sudah membuat sebuah kesepakatan, Bu Dinar berikan pemakluman sekali dua kali, tetapi masih ada saja. Nah, itu kembali lagi akhirnya yang bikin Bu Dinar semangat lagi apa? Yaitu kebalikan, tugasmu di sini sebagai seorang pendidik yang kamu bisa belajar dari anak-anak, tapi anak-anak juga bisa memandangmu sebagai seorang yang bisa menjadi teladan. Lalu Bu Dinar juga berusaha kembalikan lagi, dan yang kalau Bu Dinar sudah pasrah ya, maksudnya sudah tobat, astagfirullah ya Allah, kok ini angel banget ya bisa terus belum lagi masalah akademik ya. Kalau yang tadi kan akademik sebetulnya masih urusan yang, karena PR sekarang itu adalah membentuk karakter anak-anak dari lingkungan rumah masing-masing ditambah dengan lingkungan bermain. Nah, guru menjadi rekanan orang tua untuk menjadikan yang lebih, membantu menjadi rekan yang lebih baik gitu. Kalau sudah seperti itu hanya bisa mendoakan kalian. Karena kita kalau misal sudah mengajak tapi kok belum, berarti ya serahkan ya di atas. Iya, serahkan pada Allah, karena setiap doa itu pasti ada titik
akhirnya gitu. Itu jadi sukanya tadi seperti itu, dukanya ya tadi. Dilanggar. Lalu itu yang berkaitan dengan murid, dukanya lagi biasanya dengan administrasi banyak sekali. Jadi Bapak Ibu guru itu banyak sekali administrasi yang harus dikerjakan, belum lagi dengan tugas tambahan. Ini jadi curhat ya, tugas tambahan di luar sebagai seorang guru, karena guru itu bukan hanya sebagai seorang pendidik tapi sebagai agen perubahan juga di sekolah dan di masyarakat tentunya. Nah, dukanya yang kedua tadi, karena tadi ya sudah dididik tidak manut. Yang kedua jadi harus pinter-pinter membagi, mengatur waktu, karena sudah berkeluarga juga, di mana waktunya ketika kewajibannya sebagai seorang guru pendidik dan kewajibannya sebagai bagian dari keluarga, maka tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kewajiban itu, apalagi tertukar gitu. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu juga. Kadang kalau sudah terlalu sibuk, Dinar juga ada sedihnya. Ya mentok-mentok akhirnya berdoa lagi. Hanya itu sih, sama membagi waktu. Itu saja. Ada lagi? Udah sih Bu, itu aja sih Bu. Oh, ya. Terima kasih Bu. Oh, ya. Oh ada lagi sebetulnya. Silahkan. Dukanya adalah di sistem ya, di sistem pendidikan yang kadang berubah-ubah, belum siap beradaptasi. Tapi memang ya itulah namanya perubahan zaman ya. Jadi guru harus terus mengikuti juga, harus mau berubah juga. Maka harapannya jadi seorang murid juga harus mau berubah. Masuk gurunya mau berubah, gurunya semangat kok muridnya nggak semangat. Itu kadang kalau lihat murid nggak semangat itu bikin gurunya sedih. Gitu. Yang ketiga adalah kalau ketemu murid yang belum bisa jujur. Gitu. Menurut Bu Dinar pribadi itu menjadi suatu hal yang Bu Dinar bikin sedih ya. Karena Bu Dinar selalu menekankan kejujuran adalah hal yang pertama. Karena itu bagian dari tadi karakter. Ya. Sudah? Sudah. Ada lagi? Cukup? Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. sama-sama. Banyak banget tadi. Bingung ya? Apa Bu? Enggak Bu. Nanti diresum saja poin-poin.